Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasir SAG. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Banjarmasin. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di IAIN Pontianak dengan nama peserta PPG 637150000234 dan nomor induk mahasiswa 221110425. Dan saya melaksanakan uji kinerja pada tanggal 18 Juli tahun 2022 di SMP Negeri 13 Banjarmasin. Mohon bimbingan kepada dosen dan guru pamong. Demikianlah perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak bapak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat naklah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, seperti biasa kita baca doa belajar dulu yang akan dipimpin oleh teman kalian. Silakan anak depan baca doanya. Tadahkan tangannya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulmatil The Bluetooth device is ready to pair. binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wassahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman, bukakanlah pengertian ilmu pada kami dan bukakanlah pintu-pintu anugerah-Mu, wahai Zat yang paling penyayang. Oh Allah, release us from the darkness of prejudice. Bless me with the light of understanding. Open for us the meaning of knowledge, and open for us the door of giving right knowledge. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak ingin absen kalian satu persatu. Najwa Alapak. The Bluetooth device is connected successfully. Nurdiah, Adia Aisyah Raya, Dapat Triamkono, Muhammad Rifai, Nikmah Hasanah, Linda Ankovia, Don Istiawan, Cindy Aulia, Muhammad Soleh. Alhamdulillah semuanya anak bapak pada hari ini hadir semua dan dapat ucapkan terima kasih sudah datang tepat pada waktunya. Bapak lihat juga anak bapak pada hari ini pakaiannya rapi, bersih dan sopan, dan juga ruang kelasnya bersih, meja dan kursinya teratur dengan rapi dan bagus. Bapak senang sekali melihatnya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Alhamdulillah bisa mendapatkan ilmu yang berguna dan bermanfaat. Amin. Selanjutnya, baiklah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Terlebih dahulu, Bapak ingin mengingatkan pelajaran 1 minggu yang telah lalu. Di sana Bapak sudah menjelaskan keuntungan berbuat jujur dan manfaat berbuat adil. Apa keuntungan berbuat jujur itu? Pertama, kita mendapat kepercayaan. Kedua, tidak banyak mendapat masalah. Ketiga, mudah dipercaya oleh orang lain. Keempat, akan nikmat dalam alam barzah. Dan yang kelima, surga yang telah disediakan bagi orang yang jujur. Nah, itu keuntungan orang yang jujur. Kemudian manfaat berperilaku adil. Yang pertama, terciptanya rasa aman. Yang kedua, memberantas kezaliman dan tindakan tercela dalam masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan semangat bekerja keras dan kreativitas dalam bekerja. Dan yang keempat, meningkatkan harkat martabat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Itu pelajaran minggu yang lalu. Sebelum Bapak masuki pelajaran pada hari ini, terlebih dulu Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetisi dasarnya memahami hikmah, ketentuan, dan tata cara sholat sunat berjamaah dan munfarid. Kemudian indikatornya, yang pertama menjelaskan pengertian tentang sholat sunnah. Yang kedua, menunjukkan dalil-dalil nakli tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang ketiga, menunjukkan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid dan tata cara ketentuannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah melakukan pembelajaran dengan metode diskusi dan teknik NHT, siswa dapat menjelaskan pengertian tentang sholat sunnah dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah melalui pembelajaran dengan metode diskusi dan teknik NHT, siswa dapat menjelaskan macam-macam sholat sunnah dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah melalui pembelajaran dengan metode diskusi, siswa dapat menunjukkan dalil-dalil nakli tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan baik dan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, langsung saja Bapak masuki materi pada hari ini dengan judul lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Yang pertama, pengertian sholat sunnah. Siapa yang tahu sholat sunnah yang pernah melakukan? Bapak tanya, siapa yang pernah melakukan sholat sunnah? Adakah? Nah, jadi pengertian sholat sunnah itu adalah sholat yang hukumnya sunnah. Apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan keutamaan khusus melebihi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah merupakan ibadah tambahan selain sholat wajib. Keistimewaan dan utama sholat sunnah adalah menambah pahala dan menutupi kekurangan sholat wajib kita. Nah, jadi sholat wajib kita, misalnya kita sholat zuhur, ada kekurangannya bukan dalam artian tidak 4 rakaat, tetap 4 rakaat, mungkin pikiran mahayabang lain, lalu pada khusyuk. Nah, itu mengurangi pahala sholat kita. Jadi dengan sholat sunnah tadi itu akan menambah kekurangan pahala kita tadi. Nah, jadi apabila dikerjakan berpahala,
Bila tidak dikerjakan tidak berdosa. Karena apa? Sunnah. Yang pertama, sholat sunnah. Sholat sunnah Idul Fitri. Nah, ini yang termasuk sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah Idul Fitri. Nah, jadi sholat sunnah Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya. Kemudian apa? Membaca surah Qaf atau surah Al-A'la, itu khusus bagi imam. Kita sebagai yang mendengarkan cukup membaca surah Al-Fatihah saja. Kemudian pada rakaat kedua takbir 5 kali. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai 5 kali mengikuti imam. Kemudian sholat Idul Fitri apa? Ditutup dengan salam, dan setelah itu khatib memandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali, dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Ada pula yang melaksanakan khutbah hanya 1 kali. Setelah sholat Idul Fitri, para jemaah dianjurkan untuk bersalam. Sholat sunnah yang berjamaah yaitu sholat Idul Adha. Nah, itu niatnya sholat Idul Adha usalli sunnatat Idul Adha raka'ataini billahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat Idul Adha karena Allah Ta'ala. Nah, itu sama tata cara dengan sholat Idul Fitri. Sengaja aku sholat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Karena likusuf ini samsi itu berarti gerhana matahari. Kalau niatnya likusufil kamari itu berarti gerhana bulan. Nah, itu niatnya. Jadi setelah takbiratul ihram yang kedua apa? Membaca doa iftitah. Kemudian Al-Fatihah. Dan dilanjutkan dengan membaca surah yang panjang oleh imam. Kita sebagai makmum hanya mendengarkan saja setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga apa? Ruku. Kemudian apa? Iktidal. Dan keempat, yang kelima baca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan baca surah lain. Jadi bila hujan tidak mau turun, apalagi misal terjadi sampai 7 tahun yang kayak di zaman Nabi Yusuf, nah itu berarti pertanda dunianya bahkan berakhir. Karena hujan apa? Kemarau yang teramat panjang. Jadi niatnya itu usalli sunatul istiqoi raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat isqa karena Allah Ta'ala. Nah, jadi tata caranya sholat isqa itu yang pertama bersiap untuk sholat. Muadzin tidak perlu mengandangkan azan atau iqamah. Yang kedua, sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah-surah yang panjang. Yang ketiga, setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan baca istighfar 9 kali. Dan yang kedua dimulai dengan baca istighfar 7 kali. Artinya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi 9 kali
dan kedua 7 kali sama dengan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha itu bacaan takbirnya 9 yang pertama, yang kedua 7. Kalau istighfarnya pertama 9, yang kedua 7. Pada saat hakim naik khutbah. Nah, sudah zuhur. Kemudian 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu sangat dianjurkan. Bila kita mengerjakan akan mendapat pahala, bila tidak mengerjakan tidak berdosa. Tapi alangkah ruginya tidak mengerjakan. Kemudian salat sunnah ghair muakkad yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Itu ghairu muakkad, artinya cukup dianjurkan. Jadi cukup itu bisa tidak dikerjakan sama sekali. Kalau muakkad itu sangat dianjurkan. Jadi hampir itu mendekati wajib. Nah, alangkah ruginya bila kita tidak mengerjakannya, walaupun itu sunnah. Karena salat sunnah ini menutupi kekurangan pahala kita waktu sholat wajib tadi. Misalnya kita sholat maghrib 3, asar 4, zuhur 4, subuh 2, isya 4. Nah, itu sempurna kita kerjakan. Tidak ada kita tertinggal rukunnya, lalu kita melakukan sujud sahwi, tidak sempurna. Tapi dalam pelaksanaan kita menghayal ingatan makan, ini mungkin nasinya habis, didahului adik ulun atau adik saya. Nah, lalu kita keingatan, nah itu mengurangi pahala. Jadi untuk menutupi kekurangan pahalanya, kita melaksanakan sholat sunnah. Itu sholat sunnah rawatib. Kemudian sholat sunnah yang dikerjakan munfarid, yang lainnya sholat witir. Usalli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat tarawih, saya berniat sholat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Biasanya dikerjakan pada waktu kita selesai sholat tarawih. Witir artinya ganjil. Jadi yang pertama 2, yang terakhir 1. Jadi jumlahnya jangan tarawih 20, jadi 23 rakaat. Kemudian sholat sunnah munfarid yang lainnya pulang sholat duha. Nah, jadi keutamaan sholat duha ini apabila dikerjakan akan bukakan pintu rezeki baik dari langit maupun dari bumi. Dikerjakan pada waktu jam 7 sampai jam 9 sebelum waktu zuhur. Niatnya usalli sunnatat duha'i raka'ataini lillahi ta'ala. Sengajaku sholat sunat duha 2 rakaat karena Allah. Bila kita sudah 40, 39 putus, ulang lagi dari awal sampai 40 pas. Jadi karena otomatis ada seolah-olah ada yang menembak rambut, bangun ya. Kalau kita terbangun untuk mengerjakannya. Itu kelebihan dan keutamaan orang yang mengerjakan sholat tahajud. Yang kedua dalam kubur terbebas dari siksa kubur. Nah, jadi kuburnya terang benderang. Jadi bila kita kada pernah mengerjakan sholat sunnah atau kada pernah mengerjakan sholat tahajud atau sholat lainnya, itu kita memberi sholat itu bagi sambut yang merajak. Jadi kita merangkap sehari sama dengan 1000 tahun. Bila kita kada mau melalui seperti itu dihanggusi oleh malaikat jabaniyah Malik pakai penjurak, ada kaitan dengan dihangusnya supaya bubur dalam api neraka. Makanya kita menarik
rambutan atau buah mangga. Nah, kemarin apa? Penjurak. Nah, itu kelebihan dari apa? Sholat tahajud. Nah, dari beberapa sholat yang Bapak jelaskan ini, baik sholat sunnah dikerjakan secara berjamaah maupun sholat sunnah munfarid, adakah yang perlu ditanyakan? Untuk kelompok satu, silakan tanyakan. Apa pertanyaannya? Kelompok satu, tanyakan. Yang lain, jangan perhatikan, jangan bicara. Pak, apa yang dimaksud dengan sholat rawatib itu? Pak, apa yang dimaksud dengan sholat rawatib? Di sini Bapak jawab, sholat rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu baik sebelum maupun sesudahnya. Nah, jadi sholat rawatib itu apa? Sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu. Kemudian kelompok dua sedang bertanya, Apa saja keutamaan salat berjamaah? nah, jadi pertanyaan kelompok 2, apa saja keutamaan sholat berjamaah? Yang pertama, amalan yang dapat menghilangkan dari siksa api neraka. Kemudian sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat jika dibandingkan dengan sholat sendirian. Karena sholat berjamaah itu pahalanya Pak 27 rakaat. Kemudian yang ketiga, diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, diberikan pahala yang berlipat ganda. Nah, jadi orang yang mengerjakan sholat tadi apa? Akan diampuni dosa-dosanya, terutama dosa-dosa kecil, dan mendapatkan pahala. Silahkan yang ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan sholat sunnah rawatib? Nah, jadi pertanyaan dari teman kalian, apa yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib? Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sudah sholat wajib. Sholat sunnah ini berfungsi sebagai penyempurna jika terjadi kekurangan dalam sholat fardu seseorang. Oleh karenanya mengerjakan sholat sunnah rawatib sangat dianjurkan. Nah, jadi apa? Pengertiannya, sholat sunnah ini apa? Berfungsi sebagai penyempurna jika terjadi kekurangan. Sekarang kalian berdiskusi. Kalau beri waktu 10 menit, boleh buka LKS-nya, HP-nya atau catatan lainnya. Jadi nanti kelompok 1 bertanya, kelompok 2 menjawab, kelompok 2 bertanya, kelompok 3 menjawab, kelompok 3 bertanya, kelompok 4 menjawab. Ya, silakan sambil buka bukunya. Nah, sambil lihat bukunya. Jangan
Apakah perbedaan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad? Apakah perbedaan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad? Silakan Bapak Bro jawab. Perbedaannya yaitu sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan, sedangkan Baca, dengan baca aja lagi. 3 macam sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Istiqomah. Nah, jadi jawaban dari kelompok 2, yang pertama sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha, dan ketiga sholat Istisqa. Silakan kelompok 3 bertanya, kelompok 4 menjawab. Baca pertanyaannya. Tuliskan bacaan niat sholat tahajud beserta artinya. Nah, pertanyaannya, tuliskan bacaan niat sholat tahajud beserta artinya. Silakan kelompok 4 menjawab. Kali sunatat tahajudi rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. La usalli sunatat tahajudi rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian kelompok 4 bertanya, kelompok 1 menjawab. Silakan. Sebutkan hikmah melaksanakan sholat sunnah. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Menambah kesempurnaan salat fardu. 3. Menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridaan Allah Subhanahu wa taala serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. 5. Mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. 6. Hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Nah, jadi jawaban dari kelompok 1, hikmah melaksanakan sholat sunat. Yang pertama, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu. Yang ketiga, menghapuskan dosa, meninggikan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. Yang kelima, mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat. Yang keenam, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Semua jawaban dari kelompok kalian yang berdiskusi pada hari ini jawabannya 100. Kita beri tepuk tangan dulu. Sekarang kita lanjutkan dengan mempraktekkan salat sunat. Bapak minta laki 1, ini 1, ini 1, ini 1. Terserah hendak salat sunat apa. Apakah zuhur, asar, dan sebagainya. Fitri rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah azimi wa bihamdi. Subhanallah azimi wa bihamdi. Subhanallah azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Allahu Akbar. Tahiyatul barakatus salawat limatullah. Syadallah ilaha illallah fil alamin naqhamidul majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sholat fardu sunnatul lillahi ta'ala. Allah.
rabbil alamin. Jangan ketawa. Ya, jangan ketawa. Nah, dari tidak tahu menjadi tahu tentang macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan baik secara berjamaah seperti sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha, sholat sunnah gerhana matahari dan gerhana bulan, serta sholat sunnah istisqa. Itu yang 6, itu yang 5 dikerjakan secara berjamaah. Kemudian sholat sunnah berjamaah yang dikerjakan kemarin, yang pertama sholat witir, kedua sholat tahajud, yang ketiga sholat istikharah, yang keempat sholat sebelum dan sesudah sholat wajib, yang kelima sholat yang dikerjakan ketika seseorang hendak masuki masjid, yaitu tahiyatul masjid. Nah, itu refleksi kita pelajaran yang Bapak ulang sekali lagi di sini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya, tolong dijawab. Kita ada pertanyaan. Bapak tanya nomor 1. Pertanyaannya tadi juga. Tolong dijawab. Apakah perbedaan salat sunnah muakkad dan ghairu muakkad? Silakan jawab. Salat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Silakan jawab. Perbedaannya, salat sunnah muakkad adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan, sedangkan salat ghairu muakkad adalah salat sunnah yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. 3 macam salat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. 3 macam salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah yaitu 1. Salat Idul Fitri, 2. Salat Idul Adha, 3. Salat istisqa. Niat salat tahajud beserta artinya. Salihnya.
usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kelompok 3 dari kelompok 2, sebutkan hikmah melaksanakan sholat sunnah. Jaringin suaranya. 1. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah SWT. 2. Menambah Apa yang Bapak berikan kepada kalian semuanya betul 100. Tepuk tangan dulu. Sebelum kalau tutup pelajaran pada hari ini, dapat simpulkan yang pertama, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, tidak berdosa. Yang kedua, simpulannya, sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah pertama, sholat sunnah Idul Fitri, kedua, sholat Idul Adha, ketiga, sholat kusuf samsik atau gerhana matahari, keempat, sholat kusufil kamar atau gerhana bulan, dan yang kelima, sholat istisqa, sholat meminta hujan. Yang ketiga, sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Yang keempat, sholat sunnah boleh dilaksanakan secara berjamaah atau boleh dilaksanakan secara munfarid. Adapun macam-macamnya adalah sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, dan sholat tahajud serta sholat tasbih. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa pulang yang akan dibacakan oleh teman kalian. Silakan maju ke depan, baca doa pulangnya. Tadahkan tangannya, berdoa mulai. Berdoa selesai, kita tutup bersama-sama dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.